Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, seperti yang sudah saya terima dari beberapa tugas Nanda sekalian, saya akan mulai memberikan beberapa beberapa catatan terkait dengan tugas-tugas yang sudah disampaikan baik dalam bentuk video atau dalam bentuk paper yang ada seperti saat ini. Baik, saya langsung mulai dari yang pertama, Saudari Nurul Maria. Oke, Saudari Nurul Maria, kita langsung to the point. Ini berkaitan dengan konten yang diberikan atau yang ditampilkan dalam paper ini. Yang pertama, saya pernah memberikan wanti-wanti atau rambu-rambu untuk memberikan satu buah dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis, sebagai landasan awal untuk teman-teman memberikan penjelasan lebih lanjut. Sehingga dalam hal ini saya ingin menegaskan, Saudari Nurul Maria belum berani menunjukkan dirinya sebagai seorang mahasiswa UIN Mataram yang notabene-nya berorientasi Islam, berasaskan Islam, dan seharusnya bernuansa Islam dalam setiap kegiatan, baik itu tulis menulis, tingkah laku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai budaya akademik yang baik ke depannya, saya harap Nurul Maria berani memasukkan dalil di awal, sehingga ketika menjelaskan sesuatu kita memiliki landasan hukum yang bersifat kuat. Ini dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya, secara konten saya tidak melihat sistematika yang saya arahkan kepada Anda, yakni berkaitan dengan beberapa pendapat-pendapat ilmuwan atau pendapat ahli terkait dengan misalnya Anda membahas ini materi pendidikan dalam hadis, tapi saya tidak lihat Anda posisinya di mana dalam memberikan pandangan terhadap materi yang diberikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir di sini saya lihat dalam konteks terakhir, kesimpulan yang saya besar harapannya adalah teman-teman semua memiliki sudut pandang sendiri, point of view yang khas terhadap pembahasan yang dibahas ini. Misalnya Anda membahas materi pendidikan. Nah, dalam hal ini apa posisi Anda sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi yang sudah ambil bagian dalam sistem pendidikan kita? Oke, Anda menjadi mahasiswa di sini, otomatis Anda adalah salah satu dari sistem pendidikan yang tidak akan terpisahkan. Oleh karena itu, saya rasa Anda perlu menambahkan beberapa pendapat yang secara pribadi, tentu berdasarkan bacaan-bacaan yang sudah dibaca. Yang terakhir saya kritik adalah metode penulisan. Metode penulisan yang ada di sini yaitu masih tidak sesuai dengan seperti yang saya katakan, menggunakan font Times New Roman, ukurannya 12 masih belum, kemudian penggunaan catatan kaki tidak ada, kemudian rata kiri kanan pada bagian kesimpulan tidak rapi, kemudian margin juga saya lihat tidak rapi, kemudian tidak ada keseragaman antara tulisan yang satu dengan yang lain. Bahkan terkesan ya berbeda-beda di antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Oke, saya rasa itu untuk Saudari Nurul Maria. Saya lanjut pindah ke Saudara Rizka Ayu Pramudita. Oke, saya akan mulai dari teknik penulisan. Kalau Saudari Rizka yang pertama tidak lagi-lagi saya katakan Anda tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang ada. Baik itu dari ukuran huruf, kemudian font yang disyaratkan. Karena ingat, kalau Anda menulis artikel nanti itu Anda memiliki satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang. Semua orang harus memenuhi itu.
Dan kalau tidak memenuhi, maka Anda tidak akan bisa terpilih untuk memenuhi satu konsep penulisan. Ini hurufnya mesti menggunakan Arial, kemudian fontnya saya tidak tahu ukurannya berapa. Kemudian yang kedua, Anda tidak menggunakan catatan kaki seperti yang saya syaratkan. Ada satu catatan kaki di sini yang masuk, tapi hanya satu, dan itu pun tidak, kalau saya membaca ini saya tidak paham ini apa maksudnya. Catatan kaki nomor 1, Muhammad B. Isa At-Tirmizi B. Al-Sunan nomor 2091. Ini apa maksudnya? Kalau kita mau menyampaikan ini sebuah kitab hadis, tentu penerbitnya juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, saudari Rizka, silahkan nanti diperbaiki untuk kedepannya tentu. Metode penulisan, baik itu apa yang diberikan menjadi ketentuan untuk penulisan, baik itu ukuran, jenis huruf, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke bagian isi. Lagi-lagi seperti saudari Nurul Maria tadi, bahwa tidak berani menunjukkan diri sebagai mahasiswa muslim. Apa susahnya kita memberikan satu dalil yang saya rasa akan menguatkan kita, baik secara literasi, baik secara keilmuan. Artinya begini, ketika Anda menemukan satu teori dalam Al-Quran, kemudian Anda bisa menjabarkannya dengan baik, saya rasa itu luar biasa, sangat berani dan juga hal baru. Karena begini, banyak kita melihat makalah-makalah dari saudara-saudara kita yang lain memang menjelaskan tentang pendidikan sangat baik, tapi kurang dalam artian landasan teori secara agama. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa referensi awal atau fondasi awal yang di sini harus dipenuhi adalah dalam bentuk dalil fondasi awal, sebagai teman-teman menjelaskan baik itu tentang materi pendidikan, baik itu tentang pendidik yang ada yang punya bagian, dan peserta didik. Oke, itu saya rasa untuk saudari Rizka Ayu Pramudita masih banyak hal yang perlu dimasukkan. Oh, yang terakhir ada, saya belum masuk ke bagian isi di sini. Saya untuk masuk ke bagian isi agak susah karena yang pertama, untuk bagian isi ini saya tidak melihat sama sekali sudut keilmuan yang ditampilkan. Sudut keilmuan dalam artian adalah keilmuan yang diberikan saudari kepada materi ini sehingga Anda memiliki satu wawasan yang lebih terkait dengan materi pendidikan misalnya. Tapi di sini Anda membahas sesuatu yang jauh dari materi pendidikan, karena saya tidak mengerti apakah saudari mendengarkan atau ini dibuatnya tergesa-gesa dan lain sebagainya. Sedangkan di video juga saya rasa agak jauh berbeda dari apa yang disampaikan di sini, sehingga konsistensi saudari masih belum ada. Oleh karena itu, untuk ke depan silahkan dikembangkan apa yang diminta oleh dosen atau siapapun yang meminta Anda untuk menulis, penuhi sesuai apa yang diminta. Sama ketika kita hidup juga seperti itu. Allah meminta kita untuk beribadah, lalu kita tidak melaksanakan, bagaimana? Apakah kita masih berharap untuk diberikan sesuatu yang kita inginkan? Sama seperti kita, ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, tapi tidak dipenuhi, tentu ada perasaan yang tidak enak kepada orang tua kita. Nah, oleh karena itu, sebagai dosen yang bertanggung jawab di semester ini dalam satu mata kuliah Anda, saya sarankan hal itu kepada Anda. Oke, saya lanjut kepada saudari Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, saya lihat, saya masuk langsung ke teori dulu. Ke teori atau konten. Konten, oke, Anda sudah berani memasukkan dalil yang di sini sudah berani mengutip hadis riwayat Muslim. Tapi lagi-lagi saya tidak lihat di mana Anda mengutip hadis ini. Oke, kita biasakan kalau mengutip suatu dalil atau hadis Al-Quran atau pendapat orang, silahkan kita tunjukkan di mana kita mengutip.
karena itu merupakan salah satu etika akademik yang akan dipertanggungjawabkan di belakang hari, dan ini menjadi akan apa istilahnya, mentradisi dalam diri teman-teman sekalian mulai dari saat ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi akan memulai seperti itu? Oleh karena itu silahkan dibiasakan diri Anda untuk menulis menggunakan referensi dan mencantumkan referensinya. Selanjutnya saya lihat sudah berani ada apa istilahnya, ada pendapat sendiri yang dimasukkan di sini. Oke, sudah bagus. Cuma lanjut lagi ke bagian penulisan. Teknik penulisan lagi-lagi kita harus belajar lebih banyak. Karena yang pertama sini saya selalu tekankan, karena Anda adalah seorang mahasiswi, bukan lagi anak SMA atau anak SMP yang sedang belajar menulis. Saya rasa tidak perlu lagi untuk membahas teknik menulis rata kiri kanan, kemudian bagaimana menulis catatan kaki dan lain sebagainya, karena itu sudah di luar kenormalan mahasiswa untuk menulis. Mahasiswa sudah beranjak kepada kedalaman konten, kemudian kedalaman materi yang akan disampaikan, kemudian keluasan pola pikir yang disampaikan. Kemudian yang terakhir di sini saya lihat tidak ada penulisan catatan kaki, yang kalau kita lihat tulisan ini ya sebenarnya hanya mengambil-ngambil, jadi tidak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang diambil, baik itu terkait dengan hadis yang dikutip, kemudian beberapa teori-teori yang diambil dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu untuk dari saudari Siti Nurhaliza. Saya lanjut ke saudari Hapsari Nurbayani. Saudari Hapsari Nurbayani ini sekali lagi saya tekankan sama permasalahannya, yaitu tidak menaruh dalil di awal, kemudian ada dalil yang dimasukkan tapi ini Anda mengambil dari Google dan seharusnya tidak di copy paste caranya. Ini seharusnya di screenshot sehingga tidak merusak susunan dari kata atau dalil yang diambil, sehingga tidak merusak makna. Kita menjadi mahasiswa itu menjadi seorang yang menjaga kemarwahan atau kemurnian ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita menjadi orang yang atau menjadi bagian orang yang merusak makna dari sebuah ilmu pengetahuan yang dimulai dari dalil di sini. Seperti yang saya katakan bahwa dalil itu menjadi tonggak awal untuk seseorang memberikan pendapat, memberikan ide tentang sesuatu, dan dia tetap akan berpegang kepada dalil tersebut. Oke, penulisan rata kiri kanannya masih ada yang tidak sesuai, di bagian abstraknya depannya masih tidak sesuai kiri kanannya. Kemudian marginnya terlalu besar, ini menggunakan 4 saya rasa ini. Bukan seperti yang saya syaratkan. Kemudian penggunaan catatan kaki. Penggunaan catatan kaki ini mungkin Anda mengambil di jurnal, tapi jurnalnya diambil bukan pada yang Anda kutip secara keseluruhan. Kemudian di bagian kedua Anda mengambil dari ini alamat web, dan ini sebisa mungkin dihindari. Nah, kemudian yang ketiga ini Yayan Tulung Agung. Oke, sudah ada kesesuaian. Namun saya masuk lagi ke bagian isi. Sekali lagi saya belum melihat posisi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah yang ditulis, sehingga saya tidak melihat Hapsari, saya tidak melihat Siti Nurhaliza, saya tidak melihat Rizka Ayu Pramudita dan Nurul Maria dalam tulisan-tulisan ini, melainkan hanya tulisan-tulisan dari orang yang Anda ambil lalu Anda taruh di paper yang harus Anda sampaikan. Baik, itu saya rasa untuk beberapa yang tadi, 4 orang. Saya lanjut ke Laila Maulal Irhamni. Oke, Laila Maulal Irhamni ini terkait dengan hakikat
pendidikan dalam perspektif hadis. Dalam penulisan, sistematika penulisan oke, sudah bagus. Pemasukan daftar catatan kaki sudah oke, sudah baik. Kemudian ada tapi yang kurang beberapa hal di sini. Ketika kita mengutip ayat Al-Quran, tentu tidak semerta-merta kita bisa menaruh itu seperti yang saya katakan tadi. Biasakan diri kita untuk menaruh di mana kita mengutip tersebut. Nah, di bagian pendahuluan di sini ada taruh surat Al-Ahzab ayat 21. Ini ngutip dari mana? Ini maksud saya agar teman-teman terbiasa menyampaikan apa yang sudah Anda ambil, apa yang sudah Anda kutip, sehingga Anda tidak menjadi orang yang hanya menjadi penikmat, tapi juga menjaga kemurnian pendapat orang. Artinya Anda begini, siapa yang mengatakan ini dalam paragraf 2? Anda katakan Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir di mana? Bukunya mana? Nah, seperti itu artinya ada pertanggungjawaban ketika Anda berani menampilkan penulis itu di dalam tulisan Anda, dalam sistematika penulisan, sehingga dalam keberlanjutan dari tugas Anda nanti, tentu apa yang kita tulis itu akan dibaca oleh orang, kemudian kita akan memiliki satu pertanggungjawaban terhadap apa yang kita tulis, dan menjadi apa istilahnya, jangan menjadi dosa akademik nanti ketika kita sudah mengambil punya orang dan itu ternyata salah. Nah, cobalah kita menjadikan satu budaya amal jariah akademik yang teman-teman nanti kira-kira bisa lah menyampaikan itu kepada orang, menulis sesuatu yang bisa dibaca oleh adik-adik kelasnya misalnya, sehingga itu bisa mengalir kepada teman-teman begitu. Jangan kita menjadi pewaris dosa akademik. Oke, selanjutnya ke bagian saya ambil ke masuk di apa ya? Di bagian catatan kaki deh. Oke, di catatan kaki saya acungi jempol untuk saudari Laila Maulal Irham ini sudah berani memasukkan catatan kaki dengan baik. Tapi sekali lagi ini bukan, ya ini adalah catatan kaki yang baik. Tapi saya sekali lagi katakan bukan seperti yang saya minta untuk menggunakan jurnal. Jurnal tidak ada sama sekali yang masuk di sini, dan saya lihat buku-buku yang digunakan di sini mungkin jauh sebelum Anda lahir atau seumuran Anda seperti itu. Contohnya Jalaluddin, teologi pendidikan, ini tahun 2001. Ahmad Tafsir, metode khusus pendidikan Islam, ini tahun 97. Ini Naqwib Al-Atas. Anda pernah bacanya Syekh Naqwib, bukunya Naqwib Al-Atas? Saya kalau Anda mau pinjam ada di rumah terkait dengan konsep pendidikan Islam, Syekh Muhammad Naqwib Al-Atas nama lengkapnya. Dia salah satu ilmuwan Islam dari Malaysia yang sangat produktif dalam nulis dan memberikan pandangan tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, ini tahun 86 diterbitkan. Luar biasa, Anda bisa mendapatkan bukunya. Kemudian Fatih Hasan Sulaiman, ini luar biasa lagi, tahun 1964. Apakah orang tua Anda sudah lahir di masa ini? Nah, oke, oleh karena itu kenapa saya sarankan menggunakan jurnal? Karena jurnal itu memiliki kebaruan ide, kebaruan teori, yang setiap 3 bulan sekali itu pasti jurnal itu memiliki edisi terbaru untuk penerbitannya. Oke, yang ketiga terakhir saya lihat sekali lagi saya tekankan, Laila belum ada memberikan posisi Laila sebagai seorang mahasiswa yang memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan terkait dengan hakikat pendidikan dalam perspektif hadis. Itu saja untuk Laila. Saya lanjut ke Aliza Fahmiyun Fauzi. Aliza Fahmiyun Fauzi di sini saya lihat, sekali lagi mohon maaf, saya terlalu sering mengulang terkait dengan apa istilahnya, referensi. Saya lihat tidak ada teman-teman yang berani menaruh Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam
dalam apa ya, dalam menulis ini. Baik ini punyanya Aliza, Hadijah, kemudian Ainul Irsya sama Istilam. Dari ketiga atau keempatnya ini belum ada yang menaruh meletakkan teori awal itu dengan Al-Quran. Banggalah menjadi seorang muslim, karena kita sebagai seorang muslim pada beberapa abad yang lalu pernah menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Mungkin kita kenal dengan Ibnu Rus, kemudian Ibnu Sina, kemudian perawi hadis Imam Bukhari, perawi hadis yang ditulis ulang oleh misalnya Muslim dan lain sebagainya, itu lahir pada masa kemasan Islam karena mereka bangga dengan Islam yang menurut mereka bukan hanya sekedar agama, tapi juga agama yang mengajak umatnya untuk terus berkembang dalam ilmu pengetahuan dan seluruh lini kehidupan, baik itu di dunia maupun orientasi akhirat. Oke, yang selanjutnya untuk Aliza, tidak ada catatan kaki, kemudian sumber jurnal yang digunakan di sini hanya satu. Oke, bagus, sebenarnya jurnal sudah bisa diambil, cuman hanya satu, sayang sekali begitu. Kita juga tidak menggunakan catatan kaki sehingga kita tidak totalitas dalam memberikan satu pendapat. Oke, kemudian sistem penulisan ada tidak kesesuaian antara di halaman pertama Anda menggunakan Arial, di paragraf pertama kedua Arial, kedua di paragraf ketiga, 4 dan paragraf 3 dan 4 ini ada campuran justru. Pakai Times New Roman dan Arial. Lanjut ke Arial lagi pakai Times New Roman lagi. Saya tidak tahu ini apakah kita ada kesulitan dalam hal itu. Oleh karena itu saya rasa akan penting saya buat satu pedoman atau panduan untuk teman-teman menulis ke depan. Nanti di video selanjutnya saya akan sampaikan, karena terlalu sayang, terlalu banyak potensi otak kita yang belum terpakai di situ, sehingga saya rasa harus teman-teman banyak belajar. Jangan bangga ketika kita memiliki followers yang banyak atau memiliki like yang banyak dalam satu aktivitas media sosial, tapi dalam beberapa hal ini sebenarnya tugas pokok kita sebagai seorang pembelajar, yakni menulis yang harus paling tidak produktif lah. Oke, itu aja untuk Aliza. Selanjutnya saya ke Hadijah. Hadijah, saya langsung ke rata kiri kanan Anda tidak sesuai. Kemudian penggunaan catatan kaki tidak sesuai, karena yang pertama saya sudah katakan tidak boleh ada dua jenis catatan kutipan dalam satu tulisan. Di paragraf pertama Anda menggunakan catatan perut, istilahnya di sini Ahmad Munib 2004 halaman 142, tapi di bawah juga Anda menggunakan catatan kaki. Ini tidak boleh dalam satu penulisan, itu ada dua jenis catatan kutipan, tidak boleh. Kemudian tata kiri kanan tidak sesuai, halaman juga lebih dari 2 halaman, yang saya sarankan hanya 2 halaman. Saya lihat catatan kaki Anda juga sama, halaman 1, 2, dan 3 sama. Artinya apa ini maksudnya? Apakah catatan kaki ini semua sama diambil dalam satu buku, di setiap halaman yang ambil dari semua ini? Tapi tidak mungkin hanya sama persis. Seperti ini misalnya. Di halaman pertama Anda menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catatan kaki. Di selanjutnya juga sama, di halaman selanjutnya. Saya di halaman ketiga juga ada di bagian bawah. Padahal di bagian atas ini hanya sedikit sekali tulisan yang bisa dimasukkan ke dalam tulisan, yang seharusnya tidak boleh masuk, hanya 2 halaman. Oke, langsung masuk ke bagian isi. Saya sekali lagi harus menekankan kepada Nanda sekalian semuanya, sekali lagi setiap Anda menulis apapun mata kuliahnya, siapapun dosennya, jangan hanya karena saya meminta. Biasakan diri teman-teman untuk menaruh dalil di awal sehingga memiliki kekuatan ilmiah yang luar biasa, karena Al-Quran itu sudah
secara teori, secara keilmuan diakui sebagai salah satu referensi yang apa ya, yang susah terbantahkan kebenarannya, tinggal dikembangkan saja bagaimana kedepannya, apakah mau dikembangkan sebagai sebuah kerangka keilmuan atau lain sebagainya. Saya rasa itu untuk Khadijah. Beberapa hal masih perlu diperbaiki, terutama sudut pandang pribadi belum ada yang masuk. Oke, itu saya lanjut ke Ainul Irsya. Ainul Irsya ini tulisannya terlalu nanggung, tabe. Ini kiri kanannya terlalu besar, atasnya terlalu besar, bawahnya juga terlalu besar. Artinya apa? Ketika menulis ada beberapa hal sebenarnya strategi untuk untuk memenuhi standar minimal halaman, tidak harus mengecilkan ukuran margin ini kiri kanan ini, yakni dengan menambahkan komentar pribadi. Kemudian rata kiri kanan di bagian tulisan Anda tidak sesuai, kemudian catatan kaki, ini apa, buku atau jurnal? Subri memaknai pendidikan dalam hadis Nabi. Kemudian selanjutnya saya lihat apa ya, pendidikan dalam hadis. Oke, dalam konten saya perlu soroti ini Ainul Irsya. Dalam konten ini Anda berbicara tentang pendidikan dalam hadis, tapi Anda memasukkan apa ya, beberapa teori yang justru ini adalah teori-teori orang Barat. Nah, kalau Anda berani memasukkan teori orang Barat, misalnya teori nativisme, empirisme, dan konvergensi, ini saya punya pertanyaan untuk Ainul Irsya. Apa maksudnya teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi? Coba kalau ada kesempatan silahkan dijelaskan ke saya. Teori ini apakah Anda memahami ini sebagai sebuah teori pendidikan atau apa? Sehingga tidak hanya menaruh pendapat orang dari bukunya apa ini, bukunya Abdul Fattah. Ini Abdul Fattah mana ini, penulisnya dari mana, kemudian orang mana, perlu kita lihat. Kemudian selanjutnya di daftar pustaka sudah saya katakan tidak perlu mengenakan daftar pustaka. Apa ya, ini Anda mengambil dari portal jurnal Morarep misalnya jurnal LP2M SAS Bangka Belitung. Ini sekolah syariahnya Bangka Belitung yang punya jurnal. Kemudian yang kedua adalah Morarep Kemenak, dokumen artikel download. Apa maksudnya ini? Tidak ada kejelasan. Karena begini, kalau saya sebagai orang yang membaca ini akan bingung apa yang Anda taruh ini. Kemudian yang ketiga, garuda-ristekbrain.go.id. Ini di mana Anda kutip? Di mana Anda taruh catatan kakinya sehingga ini masuk dalam daftar pustaka Anda? Sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh ada dua jenis kutipan, yang pertama daftar pustaka dan catatan kaki tidak boleh dalam satu tulisan. Nah, yang terakhir di bagian isi ini saya perlu perlu tekankan sekali lagi untuk Ainul Irsya. Anda belum memiliki suatu pandangan terhadap materi yang dibahas, yaitu materi tentang pendidikan dalam hadis. Baik itu Anda sudah memberikan analisis perbandingan tentang pendapat teori pendidikan dari beberapa orang, teori nativisme, empirisme, dan konvergensi, tapi secara pribadi belum masuk istilah Anda sendiri. Oke, itu untuk Ainul Irsya. Selanjutnya untuk istilam. Istilam lagi-lagi yang pertama, tidak ada dalil awal yang mendasari tulisan Anda. Kemudian yang kedua, catatan kaki yang digunakan bukan seperti ini, Departemen Pendidikan Nasional ini bukan ini, tapi bukunya. Lagi sekali di bagian pertama, di bagian pengertian pendidik, Anda menggunakan catatan berut di situ 2018-133. Apa maksudnya? Kita tidak paham. Kalau kita sudah membaca ini, banyak hal yang di dalam yang Anda gunakan catatan di dalamnya yang
kalau kita baca akan sedikit pusing sebenarnya. Karena misalnya Anda menaruh surat Al-Baqarah ayat 51 itu apa yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 151? Apa bunyinya? Tafsirannya seperti apa? Kemudian ya paling tidak apa analisis dari ayat Al-Baqarah ayat 151 ini. Kemudian Anda masukkan surat Al-Isra ayat 24, surat Luqman ayat 12 sampai 19, surat Al-Isra ayat 24 apa yang dibahas. Kemudian Al-Baqarah ayat 31. Banyak sekali ya, saya salut banyak sekali ayat yang dalam Al-Qur'an yang dimasukkan. Cuma apa bunyinya kita tidak tahu. Kan tidak semua orang hafal Al-Qur'an. Kemudian tidak semua orang bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Maka dalam tulisan itu dia paling tidak harus komunikatif, yang bisa dibaca oleh semua orang, kemudian bisa dipahamilah apa yang kita tulis. Selanjutnya di bagian kesimpulan, selagi-lagi ini apa ya, pendapat orang yang masih Anda masukkan di dalamnya. Seharusnya saya katakan itu pendapat Anda sepenuhnya di situ. Kemudian referensi daftar pustaka tidak perlu. Istilah tidak perlu Anda masukkan daftar pustaka. Saya sudah tekankan cukup dengan catatan kaki saja. Dan ini ada catatan pro di dalamnya juga tidak sesuai. Oke, saya rasa itu untuk istilah dari kelas D dan beberapa orang tadi yang lainnya. Sehingga apa-apa yang masih kurang silahkan nanti teman-teman perbaiki ke depan di mata kuliah apapun itu. Jangan hanya di mata kuliah saya nanti teman-teman merasa itu sebagai sebuah tekanan, tapi ini adalah kewajiban Anda sebagai seorang yang belajar. Jangan menjadi orang yang rugi lah ketika berproses dalam pendidikan. Menjadi orang yang rugi itu lebih baik tidak kuliah lah, saya rasa seperti itu. Oke, saya lanjut ke kelas E. Dinda Atika Dewi, Hikmawati, dan Ida Rahmiati. Saya akan coba 3 orang sekaligus. Oke, di kelas E ini ada beberapa perbedaan. Oke, saya lihat ada kejelasan di landasan awal, teman-teman. Itu yang pertama dalil awal untuk pengantar dari pengantar dari tugasnya. Ini sudah bagus masuk surat ayat Al-Qur'an yang dimasukkan, kemudian selanjutnya hadis yang dimasukkan di awal, bagus. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke bagian analisis. Sudah ada kesesuaian yang membahas tentang analisis pendapat pendapat beberapa orang, baik itu di buku maupun di baik di hadis, kemudian lain sebagainya sudah ada dimasukkan. Nah, saya menarik di sini melihat analisis pribadi. Cukup sesuai dengan apa yang disyaratkan. Analisis pribadi di sini saya bisa melihat paling tidak satu posisi saja, satu paragraf yang memberikan posisi Anda sebagai mahasiswa yang saya bisa paling tidak banggakan, bahwa Linda Atika Dewi kemudian Hikmawati ini berani memberikan pendapatnya terkait dengan hakikat pendidik. Ini materinya hakikat pendidik. Sama saya ingin lihat di analisis pribadi Anda. Ini menarik. Nah, ini yang saya butuhkan dari beberapa orang mahasiswa yang seharusnya berani memberikan atau menunjukkan diri. Anda mungkin beberapa hari ini menonton beberapa berita di media sosial atau di media televisi. Salah satu universitas di Indonesia yang bergengsi, yaitu Universitas Indonesia, anggota BEM-nya berani memberikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa hari ini. Itu merupakan satu keberanian yang luar biasa, dan juga itu menunjukkan karakter dari seorang mahasiswa yang harus kritis. Kemudian juga paling tidak dia berani mewakili suara-suara masyarakat yang selama ini tertahankan. Ingat, Anda itu seorang mahasiswa, Anda itu adalah orang yang independen, tidak terlepas dari semua tekanan-tekanan dan kepentingan-kepentingan. Maka
Didiklah diri Anda untuk menjadi orang yang pandai mengambil bagian dalam beberapa isu. Jangan menjadi orang yang apatis. Nanti ada isu ini, udah tidak penting, tidak ada berkaitan dengan saya. Semua yang ada di dunia ini mungkin tidak ada berkaitan dengan kita, tapi itu ada imbasnya kepada kita. Sebagai contoh, virus COVID-19 itu tidak ada, kalau kita tidak kena, tidak ada dampaknya untuk kita, tidak ada tidak ada ruginya untuk kita. Tapi imbasnya apa? Lapangan pekerjaan susah dan lain sebagainya susah, sehingga perlu kita melihat beberapa hal di situ. Oke, Hikmawati dan Linda Atika Dewi, ini saya acungi jempol, Anda sudah berani memberikan analisis dan ada dalam kesimpulan. Tapi ada sebagus-bagusnya Anda menulis, tentu ada beberapa kekurangan di sini. Yang pertama, catatan kaki. Untuk Linda Atika Dewi, konsistensi catatan kaki belum terpenuhi, minimal jurnal yang diberikan referensi. Kemudian juga Hikmawati juga begitu, baru hanya satu yang dimasukkan di sini. Alangkah lebih baiknya seperti yang saya syaratkan, minimal 5 kutipan atau referensi yang diambil dari baik itu jurnal, buku dan lain sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau jurnal. Oke, cara saya itu untuk Hikmawati dan Linda Atika Dewi. Kemudian saya selanjut ke Ida Rahmiati sama Sagita Akila. Oke, Ida Rahmiati sama Sagita secara susunan saya lihat lagi sama seperti tadi, sudah bagus, sudah berani memberikan dan percaya diri lah, dan ini seharusnya menjadi budaya teman-teman, untuk tetap memberikan dalil di awal, sehingga ada nuansa khusus khasnya seorang mahasiswa UIN yang membedakannya dengan anak UNRA. Misalnya kita lihat anak Undikma atau kampus-kampus lain lah seperti itu. Oke, untuk Ida Rahmiati saya fokus dulu. Analisis Anda di sini terkait dengan hakikat pendidikan dari jurnal pertama. Oke, Anda menyampaikan itu. Ada ini analisis kedua jurnal yang Anda sampaikan. Saya rasa ini bagus. Tapi sekali lagi saya lihat pendapat Anda sendiri seperti itu. Bukan hanya analisis terhadap jurnalnya, tapi juga positioning Anda atau posisi Anda terhadap jurnal yang Anda sampaikan di sini, itu saya belum lihat. Nah, saya lanjut ke teknik penulisan. Saudari Ida, masih perlu kita belajar, masih perlu kita kembangkan teknik kutipan. Di sini catatan kaki masih kurang. Saya tidak bisa mengerti kalau Anda mengambil dari mana. Kutipan 2, kutipan 3. Ini seharusnya kutipan yang mudah Anda ambil, tapi Anda buat sulit sebenarnya ini dengan beberapa cara Anda mengutipnya. Kemudian beberapa hal yang membuat kita agak bingung dalam dalam catatan kaki ini. Oke, dalam analisis Anda bagus, saya rasa seperti itu, tapi belum ada posisi Anda sebagai seorang analisator atau orang yang menganalisis satu pendapat di situ. Itu untuk saudari Ida Rahmiati. Saya lanjut ke Sagita. Saya tadi sudah lihat. Oke, di bagian analisis pribadi saya lihat Anda memberikan setuju dan tidak setuju, tapi di sini saya lihat Anda dua-duanya setuju, sehingga ini enak kita baca seperti itu. Kalau kita membaca, ketika Anda misal melihat orang bertikai, tentu Anda akan melihat ada orang yang mengadili dan bagaimana posisinya dia di situ. Apakah dia akan menengahi? Apakah dia akan berpihak kepada satu orang begitu? Oke, Sagita Akila. Ada beberapa hal yang perlu tapi untuk kita tambahkan di sini. Sagita, yakni yang pertama,
catatan kaki, kalau penulisan kalau yang dimasukkan sudah bagus, cuman teknik penulisannya masih kurang. Kemudian seluruhan artikel ini sebenarnya sudah bagus Sagita, cuma Anda tidak sesuai dengan format huruf yang digunakan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian artikel catatan kakinya cuma 2 juga referensi, jadi sayang kalau bagus pendapat kita cuman belum didukung oleh referensi yang mumpuni misalnya. Oke, saya lanjut ke itu untuk Sagita. Saya lanjut ke Melda Susi Saputri. Oke, Melda bagus, tapi ini susunan ayatnya Melda, sekali lagi ketika kita mengambil di internet, kalau kita copy paste secara misalnya ayat, misalnya kita ambil surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu akan bolak-balik, dia akan tukar posisi 1 dan 2, dan ini beberapa contohnya yang Anda kutip. Sehingga kita bingung ketika membaca apa yang mana jadi awal, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, hadis sudah bagus. Analisis yang pertama, oke, Anda bisa memasukkan analisis Anda. Kesimpulan juga sudah bagus. Oke, saya masuk ke catatan kaki. Anda 1, 2, 3 mana? 3, 4 mana? 4 dan 5. Hanya 4 ya. Oke, catatan kaki Anda masih kurang. Kemudian kalau bisa catatan kaki itu tidak copy paste lalu di enter, karena dia akan biru seperti ini, warnanya akan biru. Kalau diusahakan kalau catatan kaki itu dihapus dulu 1 huruf di belakangnya, kemudian dia akan menjadi hitam, sehingga kita tidak menyampaikan atau mengutip sesuatu secara gamblang dan tanpa diedit, seperti itu. Oke, itu Elda bagus, saya lihat sudah beberapa hal terpenuhi di situ. Lanjut ke Jinan Fakhirah sama Mari'atun Soleha. Soleha atau Soleha? Soleha. Oke, dua-duanya sudah berani menaruh hadis, ini bagus. Nah, kemudian hadis Al-Quran sudah oke. Kemudian analisis di atas bagus. Jurnal pertama, jurnal di siapa ini? Punyanya Jinan, bagus. Anda memiliki sudut pandang baik itu setuju dengan jurnal itu atau tidak setuju, bagus. Kemudian di bagian di bagian kesimpulan sudah bagus Anda untuk memberikan pendapat atau kesimpulan dari beberapa hal ini. Tapi sekali lagi, sebagus-bagusnya selalu ada yang kurang, yakni dari catatan kaki atau referensi yang Anda gunakan masih kurang, baru hanya 1, Jinan. Sayang sekali begitu kalau Anda bagus di analisis tapi kurang di referensi. Seperti kita makan enak tapi bumbunya tidak ada, atau paling tidak garamnya tidak ada, kemudian penyedap rasanya tidak ada, sehingga itu perlu ditambahkan. Kemudian untuk saudari Mariatun Soleha, oke, bagus sekali Anda sudah bisa mengambil analisis pribadi, baik itu dari jurnal yang Anda masukkan. Kemudian di kesimpulan Anda sudah bisa memberikan satu kesimpulan yang baik, tapi di catatan kaki atau di referensi masih kurang. Dan sekali lagi saya tekankan, yang catatan kaki bagian pertama dicek Mariatun Soleha, itu tidak boleh menggunakan catatan 2 jenis kutipan ya. Di bagian halaman kedua bagian atas dibuka kurung itu tafsir 1992 itu tidak boleh. Oke, itu aja kritik saya untuk Mariatun Soleha. Selanjut ke Sri Wahyuni dan Dina Zulfiana ya. Sri Wahyuni saya lihat, Dina Zulfiana saya lihat. Nah, ini Anda apakah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peserta didik itu tidak ada? Tapi saya rasa banyak
bahkan Anda berani memasukkan etimologi bahasa Arab seorang murid sini, itu tilmis, yang banyak dan di terjemahannya dikenal dengan ada talib, tulab dan lain sebagainya. Anak pondok pasti paham hal seperti ini. Menilai hadis di sini cocok, oke, bagus. Cuman apa istilahnya? Lafal hadis itu perlu ditampilkan, karena kalau kita terjemahkan saja belum tentu itu sebuah pendapat yang pas atau kutipan yang pas kita ambil dari Al-Quran atau hadis atau buku-buku hadis. Kemudian analisisnya ini, mohon maaf saudari Dina Zulfiana, Anda belum memiliki, tidak ada analisis saya lihat di sini, dan juga daftar apa ya, daftar catatan kaki ini masih tidak sesuai seperti yang saya minta. Analisis belum sama sekali ada, jadi sehingga tidak memenuhi. Ini hanya menjelaskan saya atau menjelaskan kita tentang pendidik itu siapa, peserta didik itu siapa, tapi kita tidak lihat apakah peserta didik itu seperti apa menurut pandangan pada ulama, misalnya menurut hadis seperti apa, Al-Quran seperti apa peserta didik itu. Kalau kita bisa mendengar peserta didik itu adalah seorang murid, siswa, itu dia. Nah, dalam catatan kaki belum sesuai. Ini untuk Dina Zulfiana. Sri Wahyuni, oke, bagus, Al-Quran dan hadis Anda masuk. Kemudian pembahasan ini sudah oke. Anda masukkan 2 orang pendapat yang memberikan pendapat di sini. Cuma kurangnya Anda belum masuk di 2 pendapat ini. Alangkah lebih bagusnya sebenarnya ketika Anda memasukkan pendapat Hasbi Siddiq, kemudian Muhammad Ali di sini, di bagian bawahnya di sini, setelah 2 orang ini berpendapat, Anda paling tidak 1 paragraf lah. Saya setuju dengan pendapatnya Hasbi Siddiq yang membahas tentang dasar-dasar pendidikan Islam, kemudian Muhammad Ali yang membahas tentang apa ini? Ini apa yang dibahas Muhammad Ali ini? Ini terkait tentang hakikat pendidikan Islam. Apa yang dibahas? Ini ada pendidik. Seharusnya Anda bahas pendidikannya, bukan pendidik. Oke, itu saya rasa Sri Wahyuni belum ada masukan dari pendapat Anda tentang analisis yang 2 ini. Alangkah lebih bagusnya sebenarnya Anda bisa memasukkan itu, dan saya rasa akan bagus nilainya kalau dimasukkan. Di kesimpulan juga masih kurang, belum ada masukan Anda secara pribadi. Dan yang terakhir adalah referensi. Lagi-lagi di referensi kita kurang berani untuk membaca atau mengakses, padahal saya sudah berikan bocoran 2 jurnal. Itu gudangnya jurnal yang Morarep sama Portal Garuda itu. Oke, itu untuk Sri Wahyuni. Saya lanjut ke Deni Septi Haryanti dan Yayu Puji Sesarini. Dini, sekali lagi Dini, kalau kita mengutip Al-Quran ayat itu usahakan kutip yang baik. Ini spasinya masih tidak benar, pengutipannya tidak bagus. Ini misalnya contohnya, apa ini bacaannya? Pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, ini tidak ada spasi sama sekali, Dini, sehingga tidak bingung gitu apa yang dimaksudkan. Dan nanti kalau secara tulisan, kalau Anda ingin ikut lomba jurnal, tidak boleh ini, Anda langsung didiskualifikasi. Lanjut ke bagian analisis, bagus, oke. Al-Quran hadis sudah bagus sebenarnya. Di sini ada susunan seperti yang saya minta, sudah sesuai. Kemudian di bagian kesimpulan tidak ada. Nah, yang terakhir lagi-lagi di bagian catatan kaki atau referensi, ini sayang sekali ada 3 referensi dan tidak jelas. Ahmad Sudrajat, Hakikat Pendidikan, tahun terbitnya tahun berapa, terbitnya di mana, halaman berapa, judul bukunya apa, tidak jelas. Itu yang perlu dijelaskan. Oke, Dini Septi, kalau menulis ke depannya silahkan.
saya Yayu Budi Sesariani. Oke. Materi pendidikan dalam hadis. Hadis tentang pendidikan sudah dimasukkan di sini. Oke, cuman rata kiri kanannya belum sesuai. Kemudian lanjut ke bawah. Oke, sebenarnya secara istilah-istilah bagus, Yayu. Cuman sistematika penulisannya kiri kanannya belum baik. Nah, kemudian Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'annya belum ini. Dalil Al-Qur'annya belum ada. Apakah materi pendidikan dalam Al-Qur'an, hadis itu tidak ada ya? Dalam Al-Qur'an tidak ada ya? Saya rasa banyak sekali materi pendidikan bagaimana ketika Allah mengajarkan Adam untuk melafalkan atau mengingat nama-nama benda, kemudian ditunjukkan kepada malaikat bahwa Adam mampu menghafal nama-nama benda tersebut. Itu salah satu materi pendidikan. Oke, kemudian teknik penulisan sekali lagi, Yayu. Ini kok amburadul seperti itu ya. Alangkah lebih bagusnya sebenarnya kalau ini dirapikan, spasinya masih nyambung, kemudian kita bingung kalau membaca nih, capek kita. Kandungan dan penjelasan hadis. Nah, kita harus punya ritme ketika membaca, tapi ini dipaksa untuk tidak beritme gitu. Oke. Analisis Anda belum masuk. Kemudian yang terakhir, catatan kaki tidak ada, kosong. Tidak ada catatan kaki yang bisa kita lihat atau kita sampaikan kepada orang bahwa saya ngutip punyanya ini gitu. Tidak ada, Yayu. Oke, seperti itu. Saya terakhir ini Sibernika Isna Salsabila. Sibernika. Oke, sudah ada dalil Al-Qur'an, hadisnya. Bagus. Cuman Al-Qur'an ini berfirman tentang peserta didik dalam surat apa? Sibernika. Halaman berapa, ayat berapa, tidak jelas. Ini jangan-jangan kalau orang non-muslim baca nih Al-Quran abal-abal katanya. Nah, kita lanjut ke analisis jurnal. Jurnal yang pertama apa? Menjelaskan peserta didik adalah seorang yang berusaha untuk belajar dan mencari ilmu. Jurnal kedua menjelaskan peserta didik bersungguh-sungguh untuk ilmu. Oke. Kesimpulannya apa? Oke. Sip, bagus. Cuman harus diperjelas sekali lagi Sibernika bahwa Anda mengutip ayat Al-Qur'annya bunyinya seperti ini. Kemudian dia dalam surat apa itu perlu dijelaskan. Saya rasa itu yang masih kurang beberapa hal. Kemudian catatan kakinya masih kurang. Baru 3 catatan kaki. Catatan kaki yang pertama membuat kita bingung. Punyanya Quraisy Shihab itu apa? Bukunya judulnya apa? Saya rasa banyak sekali bukunya Quraisy Shihab, baik itu yang berkaitan dengan tafsir Al-Misbah, kemudian Cahaya Al-Quran, kalau tidak salah judul bukunya banyak sekali sebenarnya. Nah, itu Anda ngambil di halaman 749 sampai 751. Itu hanya satu paragraf. Seharusnya Anda jelaskan itu halaman berapa, buku mana, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu. Kemudian masih belum. Oke, ada satu jurnal di sini, yang ketiga masih belum jurnal. Oke, saya rasa itu beberapa yang saya terima dari teman-teman yang langsung kemarin hadir. Adapun yang kemarin ada kelas C yang belum ikut UAS, itu yang mengirim lewat Telegram, saya langsung periksa, tidak perlu saya komentari lewat sini. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mau berpartisipasi di perkuliahan kita dengan aktif. Saya tidak menyesal atau tidak merasa rugi pernah. Paling tidak saya pernah bertemu dengan teman-teman sekalian dalam proses perkuliahan kita, sehingga syarat sebuah pembelajaran itu adalah bertemu antara seorang pendidik dengan peserta didik. Dalam hal ini saya sebagai dosen Anda, kemudian Anda sebagai mahasiswa. Itu sudah terpenuhi. Kita bertemu ya paling tidak 2 kali dalam satu semester ini, dan saya paling tidak bisa melihat peserta didik saya orangnya seperti apa. Kemudian saya harus memberikan nilai apa kepada Anda. Oke, dari penjelasan saya dan komentar saya terhadap tugas-tugas Anda tadi, kira-kira nilai standar untuk Anda berapa? Anda bisa iming-imingi, bisa apa ya, bisa angan-angankan kira-kira dapat apa atau dapat B gitu. Tapi saya sebenarnya saya perlu kasih tahu Anda,
penilaian saya di semester ini sebenarnya jauh lebih ketat dibanding semester 1 kemarin, karena tentunya semakin tinggi level Anda akan semakin tinggi cara penilaiannya, kemudian semakin ya paling tidak ya tapi tidak jelek lah, insya Allah nilai Anda semuanya bagus, dan itu cara kami sebagai pendidik berhusnuzon kepada masa depan Anda, karena siapa yang duga Anda hari ini seorang mahasiswi, kemudian 15 atau 10 tahun yang akan datang bisa jadi Anda menjadi seorang yang memegang kebijakan, atau bisa jadi Anda menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang dosen, menjadi guru dan lain sebagainya. Oke, sebagai penutup di komentar saya pada tugas kalian pagi hari ini tanggal 30 Juni 2021. Yang pertama, saya ingin mohon maaf jika ada kesalahan selama berinteraksi dengan kalian semua. Atas nama pribadi saya Ahmad Nasihin, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan ucapan, kemudian tingkah laku yang pernah kalian dengar atau lihat langsung dari saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, sebagai seorang dosen yang mengajar Anda, saya berkewajiban untuk memberikan Anda nasihat bahwa perbanyaklah membaca anak-anak sekalian, karena salah satu cara kita memberikan nutrisi kepada otak kita yaitu membaca. Oke, kalau kita berbilang saya juga membaca Pak, tapi bacanya misalnya status dan sebagainya. Oke, fine, Anda bisa membaca status yang baik-baik dan lain sebagainya, tapi ingat, buku itu tidak pernah akan tergantikan sampai kapanpun oleh kemajuan teknologi apapun. Walaupun alasan kita baca bukunya lewat tablet Pak, tapi kita pasti akan terpengaruh oleh hal-hal lainnya. Kemudian selanjutnya, tetaplah jadikan diri Anda menjadi seorang mahasiswa yang haus akan ilmu pengetahuan, kemudian juga tidak apatis dengan kondisi di sekitar Anda. Sekitar Anda itu adalah bagian dari Anda juga, jadi jangan apatis atau menjadi orang yang tidak mau tahu terhadap lingkungan Anda. Kemudian yang terakhir adalah selama kita bertemu nanti setelah ini, saya mohon teman-teman tunjukkan diri Anda sebagai seorang mahasiswa. Kalau saya tidak tanda, silahkan Anda sapa duluan. Kalau saya tanda, insya Allah saya akan sapa Anda semua. Oleh karena itu, jadikan silaturahmi kita tidak hanya di ruang perkuliahan yang hanya di HP misalnya dan lain sebagainya, tapi juga bisa jadi lebih luas nanti ke depannya. Jika Anda ada hal-hal lain yang perlu dipertanyakan, saya selalu membuka diri untuk mahasiswa dan saya sangat welcome untuk itu. Oleh karena itu, selamat naik ke semester 3, selamat menikmati liburan, selamat menjadi senior adik-adik kelas Anda selanjutnya, yang satu saat Anda harus siaplah untuk diminta pertanggungjawaban untuk menjelaskan beberapa hal dari adik-adik kelas Anda. Oke, yang masih belum baca buku, silahkan dibaca bukunya. Kemudian yang terakhir sebenarnya adalah pesan saya kepada Anda semua, jangan jadikan kuliah itu sebagai ajang Anda untuk menunjukkan diri sebagai orang yang lebih dari orang yang lain. Nah, hanya karena Anda pernah kuliah atau hanya Anda sedang kuliah pada hari ini, tapi jadikanlah perkuliahan atau proses pendidikan Anda saat ini sebagai ajang untuk paling tidak memuliakan kedua orang tua Anda. Kalau dia masih hidup dua-duanya, maka muliakan dia dengan cara Anda rajin. Kalau sudah salah satu atau dua-dua orang tua kita sudah mendahului, maka silahkanlah. Cara pendidikan kita saat ini mungkin salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Oke, itu saja pesan saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.